Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Besar harapan Miss Murni kalian bersama dengan keluarga dalam keadaan yang baik. Puji syukur kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan yang baik, semua berkat kemurahan Tuhan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pada buku kita pada halaman 85 tentang mengambil keputusan dengan musyawarah. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup matanya, Miss Murni akan pimpin kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, hingga kami dapat bertemu kembali dengan teman-teman kami, Tuhan, belajar bersama di pembelajaran muatan PKN. Mari Bapa, Kau pimpin, Kau tuntun pembelajaran kami dari awal hingga selesainya, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Buat kami mengerti, buat kami memahami apa yang kami pelajari pada hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh pembelajaran kami pada hari ini. Kami bersyukur, haleluya, amin. Edo dan teman-temannya sekelas bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai-nilai tersebut antara lain, satu, nilai kebersamaan, yang artinya setiap kita berasal dari latar belakang berbeda dan pendapat yang berbeda. Namun kita harus mendahulukan kepentingan umum, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan bersama. Kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya, namun harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain
tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapatnya. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan, boleh menanggapinya dengan cara yang sopan. Dan yang keempat, nilai jiwa besar dan lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dalam proses musyawarah, pendapat dari setiap peserta musyawarah berbeda-beda. Dan apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan milik yang mengusulkan, tetapi milik bersama, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pengertian musyawarah mufakat. Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk menyelesaikan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. Kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Ketiga, dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Keempat, pembicaraan harus diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah, yaitu 1. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kedua, musyawarah juga dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Keempat, menghargai pendapat orang lain. Kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara dan persyaratan musyawarah. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan harus diterima dengan akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara-cara mengeluarkan pendapat. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara, berbicara setelah dipersilahkan,
Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Bersikap sopan, suara cukup jelas. Sikap dalam musyawarah. Menghargai pendapat orang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Anak-anak, pada minggu ini, anak-anak silakan pelajari buku tema 2 dari pertemuan 1 sampai pertemuan keempat sebagai bahan review minggu depan. Jadi sampai jumpa minggu depan ya di review tema 2. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dan anak-anak, informasi dari Miss Murni, kita sudah selesai pada buku tema kita yang kedua. Minggu depan kita akan review dan kita akan masuk ke tema yang ketiga. Dan anak-anak, di rumah kalian tetap rajin belajar ya, semangat dan selalu berdoa, dan tetap menjaga kesehatan. Kemanapun kalian pergi, tetap terapkan protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, kita berdoa mengakhiri pertemuan kita kali ini. Bapa, kami bersyukur untuk pimpinan dan tuntunanmu di sepanjang pembelajaran kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan guru kami Tuhan ke dalam tangan perlindungan-Mu. Biarlah Bapa, Kau dapat pertemukan kami kembali bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di waktu yang terbaik yang waktu Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya.